1. Selanjutnya sikap semangat, tangan kanan di kepala di depan. Mohon izin, kami hitung 3, 2, 1. Baik, selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mas Deva, Kak Vera sudah memandu acara dengan sangat baik. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu berkenan hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu langsung, kumpul dalam agenda penting. Dan saya meyakini bahwa siapapun yang hadir pada pagi hingga siang hari ini adalah bagian dari sejarah. Karena kita tidak hanya bersama-sama menyaksikan rangkaian kick-off pembiayaan syariah tahun 2025 bersama dengan OJK dan Bank Indonesia Jawa Timur dengan dukungan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah, tapi Bapak dan Ibu akan bersama-sama turut berpartisipasi aktif, berkontribusi. Karena dari 3 paparan yang kita dengar bersama tadi, mulai dari opening remarks, welcoming remarks, dan keynote speech dari OJK Jawa Timur, Bank Indonesia Jawa Timur, maupun oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hari ini dihadiri oleh Ketua Harian KDEKS Provinsi Jawa Timur, kita tahu bahwa kita punya cita-cita yang sama, bahwa Indonesia sudah waktunya untuk menjadi pusat industri halal dunia. Dan untuk itu harus dimulai bersama-sama dari Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Kita punya pesantren, kita punya OPOP, One Pesantren One Product. Kita punya populasi muslim yang begitu kaya di Jawa Timur dan Indonesia. Dan kita punya produk-produk halal berkualitas yang layak untuk dijual ke dunia internasional. Untuk itu, sebagai komitmen awal, saya mohon tepuk tangan dari Bapak dan Ibu. Kita bersama-sama dalam waktu yang terbatas 60 menit ke depan, izinkan saya mengundang 4 tamu istimewa untuk hadir bersama saya di sini, berbagi catatan dan selanjutnya berdiskusi bersama seluruh yang hadir. Pertama, karena hari ini kita akan mendiskusikan tema sinergi peningkatan pembiayaan syariah untuk memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi regional, maka mari kita mulai dengan mengundang Deputi Direktur Bank Indonesia, Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, Bapak Yono Haryono. Saya mohon aplaus. Sugeng Rawuh, selamat datang. Monggo Bapak dipilih duduk ternyaman di sisi sebelah mana. Selanjutnya saya undang dari yang ngobrolin soal pembiayaan syariah harus lengkap dengan mengundang beliau ini, Direktur Bisnis Mikro Retail dan Usaha Syariah Bank Jatim. Mohon dengan hormat untuk hadir bergabung Bapak R. Arif Wicaksono. Pak Arif. Profesor Dr. Muhammad Nafik Hadi Riandono SEMSI. Prof. Nafik, mohon untuk berkenan bergabung bersama dengan kami di sini. Kita berikan aplaus. Selamat datang Prof. Terima kasih meluangkan waktu untuk hadir. Sugeng Rawuh, silahkan. PT Aran Innovation Indonesia sekaligus komisioner PT INYC Nature Essential Indonesia, Ibu Retno Astuti. Bu Retno, kita berikan aplaus untuk kehadiran Bu Retno. Dari perspektif pelaku usaha untuk industri halal, monggo Ibu. Dapat contekannya terbaca salah oleh saya. Ibu Retno Puji Lestari. Matur nuwun sangat Ibu koreksinya. Bu Retno sudah di sini, bapak-bapak juga sudah di sini. Kita akan mulai diskusinya. Kita punya visi yang sama untuk Jawa Timur. Pembiayaan syariahnya itu ke depan makin diminati. Pelaku usaha UMKM semakin terbantu dan industri halal yang ada di Jawa Timur khususnya untuk Indonesia makin bertumbuh untuk bisa jadi potensi yang tentunya menginspirasi
nasional, pasar nasional. Nah, kita akan mulai terlebih dahulu. Saya izin untuk membagi dalam 3 sesi diskusi. Yang pertama kita akan bicara strategi, di mana di dalamnya saya akan todong Bapak Ibu, salam hormat, salam kenal. Saya Putri, Bapak Ibu. Hari ini izinkan saya untuk menanyakan dari perspektif pertama, bicara tentang kebijakan dan program. Dengan posisi Bapak Ibu masing-masing hari ini. Kita akan bicara strategi dulu. Baru kemudian di segmen kedua, kita akan bicara dari strategi yang sudah dicanangkan lewat kebijakan dan program, implementasinya bagaimana, best practice-nya, tantangan yang dihadapi, hambatan yang jadi kendala. Nanti saya pengen dengar dari Bapak Ibu semua. Dan di akhir closing statement, saya mohon dibantu harapan untuk Jawa Timur dan untuk Indonesia terkait pembiayaan syariah. Kita akan mulai sesi pertama ini. Berkenan dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Yang harus bercerita tentu adalah yang pertama, perspektif kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan syariah untuk memperkuat stabilitas dan kemandirian ekonomi regional. Harus memulai Pak Yono Haryono dari Bank Indonesia. Pak Yono tolong diceritakan dulu Pak. Sambil nanti saya yakin materi bisa sambil disajikan ya Pak ya. Karena waktu kita terbatas Pak, kurang lebih 60 menit untuk diskusi. Jadi saya minta Bapak cerita dulu terkait strategi dan kebijakan dari Bank Indonesia dengan adanya program Bulan Pembiayaan Syariah Jawa Timur. Silakan Bapak. Tapi dia juga dengan jumlah penumpang yang banyak, sehingga dari inklusi keuangannya mungkin sebagai presentasi dalam pasar. Nah, supaya lebih jelas terkait pembiayaan, di sesi ini giliran saya todong perwakilan dari Bank Jatim untuk cerita. Nah, sudah hadir Direktur Bisnis Mikro, Retail dan Usaha Syariah Bank Jatim, Pak Arif. Tadi Pak Yono sempat bilang tahun ini harus diakui mengalami penurunan. Di Bank Jatim sendiri seperti apa? Apakah trennya menurun atau justru berbeda? Boleh diceritakan, tapi dari perspektif strategi dulu Pak, sebelum nanti kita bicara implementasi atau best practice-nya. Apa yang jadi strategi Bank Jatim untuk bisa meningkatkan pembiayaan syariah bagi masyarakat khususnya UMKM? Baik, terima kasih. Izin yang terhormat Pak Ibrahim selaku Kepala Perwakilan BNI Jawa Timur, Pak Studi, Pak Yono, Pak Ibu yang dihormati dari KDKS. Angkanya menarik, pertumbuhan 38% dari tahun sebelumnya untuk syariah, tapi ternyata ini masih 4% dari portofolio keseluruhan. Berarti peluang untuk naik dan meningkat akan terus ada Pak. Peluangnya sangat besar. Sangat besar. Strategi yang banyak untuk menggarap pasar syariah. Terlebih dengan kerjasama dengan kawan-kawan pondok pesantren maupun halal value chain untuk UMKM. Saya serap dulu cerita ini sebelum nanti saya tanya nih implementasinya gimana. Karena saya akan bergeser ke kawan dari KDKS. Prof. Nafik sudah siap berbagi catatan pengantar terkait strategi terlebih dahulu untuk sinergi penguatan ekosistem pembiayaan syariah melalui kolaborasi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah maupun mitra terkait lainnya. Apa yang dalam perspektif Prof. Nafik lihat sejauh ini strateginya sudah tepat atau jangan-jangan ada yang masih perlu ditapati? Dari KDKS, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tentunya marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Taala yang hingga detik ini masih memberikan. Memang harus jamaah sinergi. Karena kata kuncinya kalau mau maju langkahnya jauh bersama-sama. Kalau sendiri ngos-ngosan juga. Tapi sekali lagi, karena memang secara syariah ilmunya, value-nya kita bisa pegang teguh. Nah, Prof. Nafik sudah berbagi cerita, strateginya adalah kolaborasi dan sinergi. Maka sekarang dari perspektif pelaku usaha UMKM yang produknya diminati oleh masyarakat Indonesia dipastikan halal dan insya Allah menembus pasar dunia. Amin. Saya pengen ngobrol sama Bu Retno, dampak dan peran pembiayaan syariah dalam mendorong pertumbuhan UMKM. Kalau Bu Retno sendiri dalam berbisnis, bermuamalah, berwirausaha, apakah memang sedari awal membayangkan saya harus dengan dukungan bank yang punya value syariah? Strategi, silakan diceritakan. Sebelumnya tadi mungkin kalau disebutkan PT Aron susah gitu ya, panjang dan banyak.
kami singkat sekarang 2025 itu menjadi Hanala Group. Jadi tadi Hanala Group. Hanala Group. Ya. Hanala Group. Hanala Group itu hablum minanas, hablum minallah. Masya Allah. Hanala Ya. Group. Jadi NYC tadi yang susah tadi penyebutannya adalah Insya Allah ya Miscorp. Jadi singkatannya. Jadi kami memiliki esensi-esensi di situ. Kami berdiri tahun 2017, di mana waktu tahun 2017 S2 ini baru di Ciputra ambil bisnis, tapi sebelumnya ya ilmunya IPA, ya? matematika. Jadi bukan karena saya yang memiliki ilmu, bukan berarti matematika tidak ahli, tapi tekanannya sangat kuat ya. Itu saya bisa matematika, cuma secara logika tidak bisa dilogika Bapak Ibu. Kenapa pembiayaan bank syariah ini jadi bagian dari strategi besar? Karena Nah, bulan ada next Mas, minta tolong saya buat di sini. Ini di 2025 kami sudah punya mesin, kami ada dua pabrikasi yang kedua-duanya kita tidak menggunakan membayar orang. Bos dulu, sudah nyentil sedikit Bapak implementasi, tapi Bapak Ibu sudah merasakan ya. Jadi memang pilihan untuk bermuamalah secara syariah itu bukan pilihan, tapi kebutuhan, kewajiban kita sebagai muslim. Nek kene muslim, yo kalau tadi kata Mas Emil, Pak Wagub bilang yo minimal nabung nang bank syariah. Tapi apa yo mau nabung? Halal menjadi lifestyle. Destinasi wisata pun yang halal. Berbisnis pun tentu dengan keberkahan. Nah, ini saya balik lagi ke Bank Indonesia, Pak Yono. Dengar cerita dari pelaku usaha. Tadi Bapak bilang ada 3 pilar, tiga-tiganya diperjuangkan bersama. Goalnya jelas, Indonesia jadi pusat industri halal dunia. Ini kalau ditanya, pengennya kapan? Ya sesegera mungkin, kalau bisa 2025 nih. Tapi kan prosesnya panjang. Bapak melihat cerita dari pengalaman salah satu pelaku usaha yang sudah membuktikan betapa berbisnis dengan cara syariah itu, dengan pembiayaan syariah itu ternyata luar biasa berkahnya. Bapak boleh cerita, implementasi strategi 3 pilar yang sudah dilangsungkan oleh Bank Indonesia dengan dukungan stakeholder, itu arahnya sudah sampai mana? Kalau misalnya boleh dengan prosentase, menurut Bapak sudah berapa persen Pak kita melangkah untuk menjadi pusat industri halal? Atau tantangannya kayak Pak? Kompetisi, mungkin pola pikir yang masih bersandar pada konvensional. Tolong cerita Pak, biar bisa jadi diskusi kita bersama hari ini. Monggo. Indonesia sendiri sudah holistik dan sangat komprehensif dari berbagai lini. Saya bergeser ke Pak Arief. Pertama saya mau tanya implementasinya di Bank Jatim terkait syariah ini, ekonomi dan keuangan syariah, tapi sekaligus menyentil apa yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub. Memungkinkan nggak sih Bank Syariah untuk bisa memiliki produk perbankan yang ditawarkan kepada nasabah, kepada customer, berbagi resiko imbal hasil, sehingga produk perbankan yang ditawarkan ini beda, unik, beneficial dibandingkan dengan program pembiayaan lain yang non syariah. Karena berbagi resiko imbal hasil itu, wah ini sebuah tantangan. Kalau kita bicara bagaimanapun bank adalah institusi bisnis, tapi bank syariah. Pak Arief boleh dijawab dari perspektif implementasi dan menjawab tantangan dari Pak Wagub. Monggo Pak. Sip. Mungkin bicara secara syariah. Monggo. Syariah itu kalau kita pertumbuhannya relatif meningkat terus. Meskipun nggak seberapa. Hanya mindset bahwa siapapun yang bergerak di industri bank syariah ini ketika menawarkan produk bank syariah, jangan merasa bahwa kita opsi kedua atau opsi pelengkap, tapi opsi utama. Yes, syariah plus. Di kami saat ini sedang membangun sistem syariah sama konvensional punya kantor sendiri. Syariah konvensional ada seluruh kabupaten ada, di banyak kecamatan ada, syariah hanya cuma 17 kantor cabang dan cabang di mana kita bisa bersaing. Ya, dan itu punya objek itu sendiri. Ya, cerita ini sekaligus kalau boleh saya berandai-andai, kita bicara salah satu potensi kan kita mengupayakan Jawa Timur sebagai kawasan industri halal. Is it possible Pak? Mungkin tidak dari perspektif KDEKS. Jadi kalau pertanyaan bisa tidak ya tergantung Ya. kondisi ini berubah tidak juga tergantung kita. Nah kuncinya adalah begini.
bagaimana ekonomi syariah ini bisa menjadi pilihan utama, atau memang ini sebenarnya adalah kita wajib menjalankan itu. Adalah strategi yang kedua tadi, nomor 1 kan kolaborasi. Betul. Jadi kolaborasi dan insya Allah kan sodako ilmu. Insya Allah. Insya Allah. Itu yang paling penting. Karena kenapa? Kita selama ini kan jarang mengekspos mereka yang menggunakan sistem ekonomi syariah itu sukses. Ya. Yang nggak sukses biasanya diekspos. Ya. Iya. Jadi ini penting karena Bu Retno, wah, dengar cerita ini nanti ke depan akan ada lebih banyak kemudahan karena tadi Pak Arief sendiri cerita program-programnya, produk-produknya luar biasa. Implementasinya tadi sudah dibagi. Tapi kalau bicara tantangan pembiayaan syariah yang dihadapi oleh Hanala Group, seperti apa? Sedikit cerita, dulu saya juga ngambil konvensional. Dulu tahun 2017 di awal. Artinya pernah dan tidak lagi. Saya waktu itu bertahap. pertama kali bertemu sama Mas Redi yang membawa saya hari ini ke sini. Saya minta tolong sama waktu itu Jatim Syariah main ke tempat saya, kalau nggak salah kan. Nasabah nih judulnya. Iya, dulu kunjungan industri ya. Ke kantor. Dulu masih kecil, masih home industri sekali. Saya minta tolong, Mas, tolong sekali, saya mau hijrah. Saya bilang, pindahkan saya dari konvensional ke syariah. Boleh Bu, tapi top up ya, gitu. Sudah, saya tidak pedulikan itu, yang penting saya menutup konvensional saya Sepenuhnya. Dan di saat itu qadarullah Mbak, itu saya merasakan peningkatan sangat drastis dari bisnis saya yang mungkin di tahun 2017 untuk yang lebih dulu angkat tangan. Mohon maaf ya Ibu ya. Silakan. Nama Pak yang melalui beberapa bank syariah. Ya. Siap. Ya. Saya sudah terima. Ibu. Produk kami juga bagus. Sip. Saya tahu Nak Mira Eko tuh bagus banget. Ibu tahan di sini ya. Mudah-mudahan ada jawaban dari Bank Syariah Jatim ya. Tahan ya Bu ya. Tahan, jangan kemana-mana. Wes siap iki timnya Pak Arief. Nangkene sih. Oke, terima kasih. Oke Ibu terakhir. Alhamdulillah pertanyaan bertubi-tubi dari berbagai arah. Kita akan mulai dulu dari Pak Yono untuk menjawab pertanyaan Pak. Pemberdayaan wakaf Pak, mekanisme skemanya bagaimana untuk salah satunya petani cabai? Baik, ini lanjut pertanyaan berikutnya. Bank Indonesia, mohon maaf Pak Yono dulu. Untuk memungkinkan nggak sih Bank Indonesia berinisiasi bikin inkubasi syariah? Tadi salah satu pertanyaan tuh, Bank Indonesia dengan stakeholder terkait, mungkin dengan OJK dan lain. Tadi memang ada business matching ya, pertanyaan dari Mas Muiz. Karena untuk bisa dapetin modal, strategic investor yang punya value syari itu tidak mudah. Pak Yono, saya geser. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, Pak Arief, ini sebetulnya peluang bisnis buat Bank Jatim Syariah. Banyak Pak curhat-curhat yang kalau diakomodasi Bank Jatim dan itu memungkinkan, itu sangat menarik sekali, sangat seksi sekali. Silakan Pak Arief menanggapi dulu. Jadi Bank Jatim Syariah dalam hal ini ada juga program tadi. Ada skema dana bergulir dan eksekutif. Hampir sama dengan yang itu. Ini karena kita ada Nafik melengkapi jawaban kedua narasumber sebelumnya. Ya, masih ini pertanyaan dari Pak Masrul. Betul, Pak Masrul. Jadi bagaimana ngatasi Teman-teman, adik-adik, Bapak Ibu yang hadir di sini yang mengalami kesulitan dari perspektif bisnis dan pembiayaan, solusinya didapatkan lewat forum tersebut. Kayaknya Bank Indonesia bersedia untuk support, minimal ruangannya dipakai lah gitu ya. Mudah-mudahan. Saya mau bilang terima kasih dulu, tepuk tangan dulu untuk Bank Indonesia hari ini, OJK, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah. Satu kalimat penutup dari masing-masing narasumber sebelum sesi ini saya kembalikan kepada MC. Silakan, apa yang menjadi closing statement dari masing-masing narasumber? Bu Retno. kalau kita kembali nggak usah awal. Prof. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ya ayuhal ladzina amanu udkhulu fis-silmi. Masuklah kamu sebagai seorang mukmin, seorang Islam secara kafah. Maka
Jerman yang ada. Pak Arif, Pak Yono sebagai penutup mewakili Bank Indonesia, silakan Bapak. Di jalan Allah, kembali ke Allah, niatkan untuk Allah. Insya Allah rezeki yang akan mengikuti kita selama kita hidup di dunia. Dan itu harus dimulai dengan prinsip ekonomi keuangan syariah, bukan sekedar jargon, namun dalam keseharian. Terima kasih untuk keempat narasumber, Bu Retno, Prof. Nafik, Pak Arif, Pak Yono. Kehormatan bagi saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dan mudah-mudahan berkah pertemuan kita pada siang hari ini. Saya izin untuk mengakhiri, mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang, selamat menunaikan ibadah salat duhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Deva dan juga Kak Vera, silahkan. Mari kita berikan tepuk tangan sekali lagi kepada seluruh narasumber dan moderator kita pada siang hari ini. Mohon izin Bapak dan Ibu narasumber untuk dapat tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Ya, baik, selanjutnya mohon izin untuk pada narasumber moderator